Kita lanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda tulisan Ernest Gombrich, bab yang ke-15 berjudul Penguasa Dunia Barat. Pada diri orang Romawi tidak pernah timbul gagasan seperti yang dilahirkan oleh Iskandar Zulkarnain. Mereka tidak berniat untuk menggabungkan semua negara yang pernah direbut menjadi kerajaan besar yang semua warganya memiliki hak yang sama. Tidak, semua negara yang ditaklukkan oleh legiun-legiun Romawi dan jumlahnya bertambah terus-menerus hanya sekedar dijadikan provinsi. Artinya, di kota-kota itu kini ditempatkan tentara Romawi dan pegawai negeri Romawi. Para pejabat Romawi ini biasanya menganggap rendah penduduk setempat, biarpun penduduk pribumi itu adalah orang Fenisia, Yahudi, atau Yunani, bangsa-bangsa yang memiliki akar budaya yang sangat lama. Di mata orang Romawi, penduduk asli di provinsi hanyalah berguna sebagai sumber upeti. Mereka harus menyetor pajak dalam jumlah besar, selain harus mengirimkan gandum ke Roma sesering mungkin. Kalau kedua kewajiban itu mereka penuhi, boleh dikata tak ada tuntutan lain yang berarti. Mereka boleh tetap menganut agama yang mereka yakini dan tetap memakai bahasa asli mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Romawi membawa pula beberapa hal baru yang baik bagi penduduk asli. Terutama dibangunnya jalan-jalan bagus yang permukaannya tersusun dari batu besar dan mulus. Jalan yang berawal di Roma melewati dataran dan menyeberangi pegunungan yang terletak nun jauh sekalipun. Memang pembangunan itu sebenarnya dilakukan bukan untuk menyenangkan hati penduduk di daerah yang jauh itu, melainkan supaya berita dan pasukan dapat dikirim dengan cepat ke segenap pelosok kerajaan. Di samping pembuatan jalan, orang Romawi menguasai juga konstruksi bangunan-bangunan lain yang memiliki manfaat praktis. Khususnya, mereka membangun saluran air dengan sangat baik. Dari sumber air di pegunungan, saluran itu membawa air ke lembah dan kota-kota. Tempat tersedianya banyak perigi dengan air bersih untuk umum. Di kota itu terdapat pula pemandian dan kolam, supaya para pejabat Romawi yang bertugas jauh dari tanah asalnya dapat menikmati tempat rekreasi seperti yang biasa mereka nikmati di Roma. Bagaimanapun juga, status warga Romawi selalu lebih tinggi dibanding penduduk setempat. Baginya berlaku hukum Romawi. Di pelosok manapun ia berada di wilayah kerajaan Romawi yang luas itu, ia dapat menghubungi pejabat Romawi. Saya ini warga Romawi. Kalimat ini merupakan semacam mantra pada waktu itu. Semua orang akan langsung bersikap hormat dan sopan terhadap orang yang mengucapkannya, walaupun mungkin sebelumnya tak ada yang memperhatikannya. Akan tetapi, penguasa dunia sesungguhnya pada zaman itu adalah tentara Romawi. Atas jasa merekalah kerajaan yang sangat luas itu tidak sampai terpecah belah. Para prajuritnya menindas penduduk pribumi yang tidak mau tunduk dan menjalankan hukuman berat pada semua orang yang melawan. Karena mereka gagah berani, sudah biasa bertempur dan penuh ambisi dalam setiap dasawarsa, sebuah negara baru di utara, selatan atau timur dapat mereka rebut. Kalau legiun mereka maju dalam formasi gerak jalan dengan rompi kulit berlapis logam, dengan perisai dan tombak, dengan ketapel dan pedang, serta dengan mesin penembak panah dan pelontar batu, mustahil lawan dapat bertahan dari pasukan yang terlatih dan berdisiplin itu. Bertempur menjadi kegiatan kegemaran tentara Romawi. Bila kemenangan dicapai, mereka berparade memasuki kota Roma dalam pawai yang dipimpin oleh sang panglima, diikuti dengan para tawanan dan barang rampasan.
Mereka melewati gapura kehormatan dan gerbang kemenangan diiringi musik trompet yang meriah dan sorak-sorai rakyat. Mereka membawa gambar-gambar dan papan yang memperlihatkan kemenangan mereka seperti adegan di atas poster. Panglima yang kepalanya dihiasi rangkaian daun salam sebagai tanda kemenangan berdiri di atas kereta kuda terbuka dengan bertudungkan mantel warna merah lembayung yang disulami bintang-bintang emas. Mantel tudung tersebut dianggap sebagai busana suci karena memperlihatkan gambar patung dewa Jupiter yang berada di kuil. Maka Panglima bergerak laksana Jupiter, kedua menyusuri jalan menanjak menuju kuil di Puri Romawi, yaitu Kapitol. Di situ berlangsung upacara khidmat. Panglima mempersembahkan kurban sebagai tanda syukur kepada sang dewa. Sementara pada saat yang sama, para pemimpin musuh yang kalah menjalani hukuman mati di kaki bukit Kapitol. Seorang panglima yang sudah sering mengalahkan musuh, yang mendapatkan rampasan besar untuk dibagi-bagi di antara anak buahnya, dan yang memberikan rumah tinggal dan tanah garapan kepada anak buah yang pensiun dari dinas karena usia tua. Panglima seperti itu dicintai para prajuritnya seperti ayah sendiri. Mereka bersedia memberi dukungan tak terbatas kepadanya. Tidak hanya di negara musuh, melainkan juga di tanah air. Sebab mereka pikir orang yang begitu cemerlang di medan perang pasti juga pandai membereskan hal yang terbengkalai di kampung halaman sendiri. Kepandaian seperti itu memang sering diperlukan, sebab urusan umum di Roma tidak selalu beres. Kotanya telah berkembang menjadi metropolitan yang maha luas dengan sejumlah besar penduduknya, tidak mempunyai nafkah. Setiap kali pengiriman gandum dari provinsi-provinsi tersendat, Roma dilanda kelaparan. Pernah sekitar tahun 130 sebelum Masehi, jadi 16 tahun setelah penghancuran Kartago, sepasang kakak beradik bercoba membantu masa rakyat miskin itu dengan membuat mereka merantau ke Afrika dan menjadi petani di sana. Mereka adalah kakak beradik Gracchi. Sayang, dalam pertarungan politik yang terjadi di Roma mereka berdua terbunuh. Seperti halnya para prajurit, masa rakyat miskin berebut juga untuk mendukung mati-matian setiap pemimpin, asalkan pemimpin itu memberikan gandum dan menyelenggarakan festival untuk mereka. Sebab hiburan berupa festival sangat digemari oleh orang Roma. Akan tetapi gaya festivalnya berbeda dengan corak festival Yunani yang melibatkan warganya sendiri yang terpandang. Orang Yunani turun langsung bertanding olahraga dan membawakan lagu-lagu pujian untuk Zeus. Orang Roma akan menertawakan penampilan seperti itu. Tak terbayangkan oleh mereka bahwa seorang warga terhormat akan membawakan lagu di muka umum atau melepaskan toga panjangnya untuk melempar lembing dengan ditonton orang banyak. Oleh orang Roma, kegiatan macam itu diserahkan kepada para tahanan. Mereka dipaksa tampil di teater arena yang dipenuhi ribuan bahkan puluhan ribu penonton dengan bergulat, bermain anggar dan bertarung melawan binatang buas. Bahkan ada kalanya diadakan pertempuran sungguhan antara dua regu. Permainan berdarah itu sangat kejam. Namun sepertinya justru kekejaman itulah yang mengasihkan orang-orang Romawi. Di arena pertandingan tidak hanya ditampilkan olahragawan terlatih, melainkan tahanan yang dijatuhi hukuman mati dihadapkan dengan binatang buas seperti singa, beruang, harimau, dan bahkan gajah. Barang siapa sanggup membiayai penyelenggaraan pertandingan seperti itu di teater dan suka membagi-bagikan gandum kepada rakyat, dialah yang disukai dan dapat berbuat semaunya. Tentu tidak mengherankan apabila banyak orang berusaha mencapai status seperti itu. Kadang-kadang ada tokoh yang mendapat dukungan dari tentara dan golongan patrisian, sedangkan pesaingnya didukung oleh massa penduduk kota dan kaum tani yang jatuh miskin. Dalam keadaan itu, selama bertahun-tahun kedua tokoh tersebut bertarung untuk merebut kekuasaan.
Ada kalanya yang satu berada di atas angin, kemudian justru yang lain yang kelihatan lebih berhasil. Dua lawan seperti itu adalah Marius dan Sulla. Setelah berperang di Afrika, Marius bersama tentaranya pernah membebaskan kerajaan Romawi dari mara bahaya pada tahun 113 sebelum Masehi. Sekali lagi, ada suku bangsa liar dari utara yang menerobos ke Italia. Seperti sebelumnya orang Doria yang menyerbu Yunani atau 700 tahun kemudian orang Galia masuk Roma. Suku bangsa penyerbu ini dinamakan Kimbri dan Teutones. Mereka itu termasuk nenek moyang orang Jerman masa kini. Mereka beraksi begitu nekat dalam pertempuran sampai legiun-legiun Romawi pun kocar-kacir. Hanya Marius dengan bala tentaranya yang dapat menahan gerak maju mereka dan akhirnya mengalahkannya. Kemenangan itu membuatnya menjadi orang paling tenar di Roma. Namun sementara itu Sulla yang berjuang di Afrika juga pulang dengan membawa kemenangan. Maka pecahlah perkelahian antara mereka berdua. Atas perintah Marius, semua teman Sulla dibunuh. Sebaliknya, Sulla mencatat dalam suatu daftar panjang nama semua warga Roma yang mendukung Marius dan menyuruh tentaranya membunuh semua orang yang tercantum di situ. Harta milik mereka ia hibahkan kepada negara dan sesudahnya ia bersama tentara memerintah kerajaan Romawi sampai tahun 79 sebelum Masehi. Selama berlangsungnya segala kekacauan yang mengerikan itu, orang Romawi telah banyak berubah. Mereka bukan lagi petani. Beberapa orang kaya telah membeli tanah milik petani-petani kecil. Kini mereka menjadi tuan tanah yang mempekerjakan sejumlah budak untuk menggarap lahan yang sangat luas itu. Tidak hanya itu, di segala bidang kehidupan orang Romawi telah terbiasa menyerahkan pekerjaan kepada budak. Hal itu tidak hanya menyangkut pekerjaan di tambang besi atau tambang batu. Bahkan pekerjaan sebagai guru pribadi anak-anak keluarga terkemuka biasanya dilakukan oleh budak pula. Budak itu tawanan perang atau keturunannya. Orang memperdagangkan mereka seperti barang. Insan manusia itu diperjualbelikan tak ubahnya sapi atau domba. Siapa saja yang telah membeli seorang budak menjadi tuannya, artinya ia dapat berbuat semaunya dengan budak itu termasuk membunuhnya. Para budak tidak memiliki hak apapun. Di antara pemiliknya ada yang menjual mereka untuk diadu dengan binatang buas di teater. Budak seperti itu dinamakan gladiator. Pernah terjadi para gladiator bergabung untuk memberontak terhadap perlakuan seperti itu. Yang menganjurkan perlawanan itu adalah seorang budak bernama Spartacus. Dan anjurannya itu diikuti pula oleh banyak budak dari usaha pertanian besar. Pasukan budak yang telah kehilangan kesabaran itu melawan dengan penuh semangat. Tentara Romawi harus berusaha keras sebelum dapat mengalahkan mereka. Seperti layaknya perang, orang Romawi membalas dendam dengan sangat kejam. Peristiwa itu terjadi pada tahun 71 sebelum Masehi. Sekitar waktu itu ada beberapa panglima baru yang menjadi tenar di kalangan rakyat Romawi. Yang menonjol di antara mereka adalah Julius Kaisar. Seperti panglima-panglima lain, ia pandai mengambil pinjaman dalam jumlah yang sangat besar untuk membiayai festival meriah dan pembagian gandum untuk rakyat. Akan tetapi kepandaian Kaisar tidak berhenti di situ. Ia betul-betul panglima besar. Boleh dikata ia termasuk panglima terbesar yang pernah ada. Ia berangkat dengan pasukannya untuk berperang. Hanya dalam beberapa hari saja Roma sudah menerima sepucuk surat darinya. Isinya pendek saja, bahwa terdiri dari 3 kata dalam bahasa Latin. Veni, vidi, vici. Artinya dalam bahasa Indonesia, saya datang, saya lihat, saya menang. Cepat amat ya kerjanya. Kaisar merebut Prancis yang pada waktu itu bernama Galia, yang menjadikannya provinsi kerajaan Romawi. Hal itu bukan pekerjaan gampang sebab Galia dihuni oleh beberapa suku bangsa yang sangat pemberani, gemar berperang dan tidak gampang ditakut-takuti.
Selama 7 tahun Caesar berperang di Galia, yakni antara tahun 58 dan tahun 51 sebelum Masehi. Lawannya orang Swiss yang dinamakan orang Helvetia pada waktu itu. Orang Galia serta orang Germania. Selama waktu itu ia 2 kali menyeberangi sungai Rhine dan memasuki wilayah Jerman. 2 kali pula ia menyeberangi Laut Utara dan memasuki Inggris yang dinamakan Britania oleh orang Romawi. Ekspedisi itu dilakukannya supaya penduduk di negara tetangga tersebut memandang orang Romawi dengan rasa hormat campur takut. Orang Galia selama bertahun-tahun mempertahankan diri dengan gigih sekali. Walau begitu, Caesar selalu dapat mengalahkan mereka sekali lagi. Di setiap daerah kemenangan, ia tinggalkan satuan tentaranya. Sejak itulah, Galia menjadi provinsi Romawi. Dalam waktu cepat, penduduknya terbiasa memakai bahasa Latin. Begitu juga di Spanyol. Karena bahasa orang Prancis dan orang Spanyol berasal dari bahasa orang Roma, maka bahasa tersebut dinamakan Romanica. Setelah berhasil menaklukkan Galia, Caesar bersama bala tentara kembali ke Italia. Kini ia telah menjadi orang yang paling berkuasa di dunia. Panglima-panglima lain yang dahulu bersekutu dengannya kini dimusuhi dan dikalahkannya. Di lain pihak, ia berteman akrab dengan Ratu Cleopatra dari Mesir yang cantik itu. Berkat hubungan itu, Mesir digabungkannya dengan kerajaan Romawi. Kemudian ia mulai mengatur segala hal. Ia memang sanggup untuk itu. Karena di kepalanya pun semua serba teratur. Caesar bisa mendikte 2 surat sekaligus tanpa mencampur adukan pikirannya. Bayangkan! Namun Caesar tidak hanya mengatur dan menata segala hal di kerajaannya, melainkan juga di bidang waktu. Apa maksudnya? Begini, ia menata kembali penanggalan alias kalender. Hasilnya hampir sama dengan kalender yang kita kenal sekarang. Dengan ke-12 bulan dan tahun kabisat. Sesuai dengan namanya, Gaius Julius Caesar. Maka kalender itu dinamakan kalender Julian. Dan karena dia orang besar, satu bulan pun dinamai seturut namanya, yaitu bulan Juli. Jadi nama bulan tersebut mengabadikan nama laki-laki kurus dan berkepala botak itu yang suka menghiasi kepalanya dengan rangkaian daun salam berwarna emas dan yang memiliki kemauan keras dan otak cemerlang dalam badan yang lemah dan sakit-sakitan. Kaisarlah orang yang paling berkuasa di dunia pada waktu itu. Ia mempunyai peluang untuk menjadi raja atas seluruh kerajaan Romawi. Akan tetapi orang Roma merasa iri hati kepadanya, termasuk pula sahabatnya yang paling dekat, Brutus. Mereka tidak bersedia diperintah oleh Kaisar. Di pihak lain mereka khawatir akan kalah olehnya, jadi mereka mengambil keputusan untuk membunuhnya. Pada waktu digelar sidang Dewan Pemerintahan Romawi yang dinamakan Senat, mereka tiba-tiba mengerumuni Kaisar sambil menikam-nikamnya dengan belati. Kaisar melawan, lalu dilihatnya Brutus. Konon ketika itu ia berujar, "Kau juga, putraku, Brutus?" Kemudian ia membiarkan dirinya ditikam oleh para penyerang itu sampai mati. Peristiwa itu terjadi pada tahun 44 sebelum Masehi. Bulan Juli disusul oleh bulan Agustus. Dan memang seperti itulah cerita latarnya. Kaisar Octavianus Augustus adalah anak angkat kaisar yang melanjutkan perjuangannya. Setelah bertarung cukup lama melawan beberapa panglima, baik di laut maupun di darat, akhirnya ia berhasil menjadi penguasa tunggal di seluruh kerajaan sejak tahun 31 sebelum Masehi. Ialah Kaisar Kerajaan Romawi yang pertama. Nah, dapat kau terka dari mana asal kata Kaisar? Percaya atau tidak, dari nama Kaisar. Orang Romawi pada waktu itu tidak melafalkan Caesar, melainkan Kaisar.
Kata itulah yang berubah menjadi kaisar. Karena sudah ada nama bulan yang diambil dari nama kaisar, nama Agustus pun dijadikan nama bulan. Menurutku hal itu memang pantas. Walaupun Agustus bukanlah orang yang sangat luar biasa seperti kaisar, tetapi dia bersikap sangat adil dan penuh pertimbangan. Ia selalu mengendalikan diri dengan baik dan karenanya pantas untuk bisa mengendalikan orang lain. Menurut cerita orang sezamannya, Agustus tidak pernah mengeluarkan perintah atau membuat keputusan saat ia sedang marah. Kalau dia sedang dilanda amarah, ia berdiam diri dulu dan membilang A, B, C, D dalam hati. Sejenak kemudian kepalanya dingin kembali. Begitulah memang wataknya, orang yang berpikiran tenang dan jernih, yang memerintah kerajaan luas itu dengan baik dan adil. Ia bukanlah orang yang hanya berperang, tidak pula ia hanya mementingkan pertunjukan adu anggar. Cara hidupnya sederhana dan menggemari patung yang indah dan sajak yang bagus. Hanya saja kepandaian orang Romawi pada waktu itu dalam hal memahat patung dan menulis sajak kalah jauh dengan orang Yunani. Agustus mencari akal dengan menyuruh orang membuat tiruan dari karya-karya seni rupa Yunani yang paling bagus. Kemudian replikanya tersebut ditempatkan di istana dan taman-tamannya. Begitu juga para pujangga Romawi pada zaman pemerintahan Agustus. Mereka itu sastrawan Romawi terkemuka yang pernah ada. Berusaha menciptakan karya yang sedapat mungkin menyerupai karangan dan sajak Yunani. Pujangga Yunani menjadi teladan mereka. Semua bersifat Yunani dianggap sebagai yang paling bagus pada waktu itu. Maka tak mengherankan kalau kalangan elit di Roma memakai bahasa Yunani, suka membaca karya-karya pujangga Yunani kuno dan mengkoleksi patung-patung klasik Yunani. Kita ini beruntung dengan adanya kegemaran itu, sebab kalau orang Romawi kala itu tidak berbuat begitu, kemungkinan besar pengetahuan kita mengenai segala hal yang indah itu bakal minim sekali.